Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Elpoa Channel. Selamat menonton, semoga bermanfaat dan semoga teman-temanku semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan membahas tips lolos CPNS pada part 2. Bagi kalian yang belum nonton pada part 1, silahkan ditonton dulu ya supaya pembahasan kita bisa nyambung. Dan jangan lupa subscribe, like, share, and comment ya supaya saya bisa semangat untuk membuat channel yang lain-lainnya. Tips lolos CPNS yang selanjutnya, kemarin kita sudah membahas, di sini ada minta doa orang tua, yaitu minta doa ayah dan ibu. Kemudian keinginan yang kuat, belajar, itu ada H-2 bulan. Belajarnya kita terapkan setiap hari. Setiap hari, tapi kita belajarnya dengan santai. Nah, waktu itu saya belajarnya setiap hari, tapi santai dan tidak melulu saya belajarnya dengan cara sepaneng ya. Karena apa? Kalau di awal-awal kita belajarnya sepaneng, kemudian mau ujian H-1, maka semangat kita lemah dan tidak fokus lagi untuk belajar. Maka kita setiap hari harus belajar tetapi santai. Kalau saya dulu belajarnya kan sambil ngajar. Jadi di sela-sela jam istirahat saya mengajar, saya buka-buka buku, kemudian latihan-latihan soal, dan lain-lain. Oke, kemudian yang langkah selanjutnya, kita harus membuat yang namanya jadwal pelajaran. Nah, jadwal pelajaran di sini, itu kita bisa membuat, misalkan, hari Senin kita belajar TWK. Hari Selasa kita belajar TIU. Hari Rabu kita belajar TKP dan seterusnya. Jadi setiap hari Senin saya harus belajar TWK. Yaitu di TWK ini mencakup tentang kebangsaan, ya, mencakup Pancasila, kemudian penerapan Pancasila. Nah, disitu kita belajar tentang TWK. Kita belajar satu harinya misalkan baca 5 soal. Besoknya lagi ketemu hari apa lagi, dan jadwalnya TWK itu belajar berapa soal lagi. Jadi tidak harus satu hari kita belajar langsung 100 soal. Jangan ya, nanti kita akan kelelahan. Kalau sudah capek, maka di dekat-dekat ujian nanti kalian akan jenuh dan semangat kalian akan menurun. Selasa TIU. TIU ini tentang hitung-hitungan. Jadi kalian latihan menghitung mulai H-2 bulan ya. Rabu TKP. TKP ini tentang tes kepribadian. Lanjut, kemudian belajarnya melalui apa saja? Nah, kita ini bisa belajar melalui YouTube. Kemudian melalui latihan soal. Bisa lagi belajar dari aplikasi. Nah, di sini banyak aplikasi ya. Aplikasi misalkan BTW, nanti kalian cari di Play Store. Saya dulu itu belajarnya di aplikasi BTW. Jadi di situ soalnya setiap hari bisa terupdate. Kalau mengerjakan soal, di situ sudah ada waktunya. Ya, sudah ada waktunya, sudah ada skornya, sudah ada peringkatnya, dan sudah ada ketentuan kalian lulus atau tidaknya. Jadi, bisa memudahkan untuk kalian belajar. Yang selanjutnya yaitu gabung. Nah, gabung grup. Gabung grup ini bisa grup di Facebook, atau Instagram, WA, dan lain-lainnya. Pokoknya gabung grup media sosial, kalian harus update tentang soal-soal yang akan mau diujikan. Baik, untuk selanjutnya yang nomor 4 tipsnya adalah berdoa. Ya, berdoa. Kalau tadi belajar adalah bentuk usaha kita, kalau berdoa ini adalah kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Berdoa yang seperti apa ini yang dimaksud? Ya, yang pertama yaitu jangan lupa sholat 5 waktu. Di sini sholat 5 waktunya jangan sampai ditinggalkan dan jangan sampai telat. Kemudian melakukan sunnahnya. Nah, sunnahnya ini dalam bentuk apa saja? Sunnahnya kita bisa melakukan puasa Senin, Kamis, kemudian tahajud, sholat hajat, dan membaca 3 surat, yaitu surat Al-Mulk, Yasin, dan Waqiah. Yang saya lakukan pada saat itu, melakukan beberapa amalan, yaitu selalu puasa Senin Kamis ya. Puasa Senin Kamis, kemudian melakukan sholat tahajud, hajat, membaca surat Al-Mulk, Yasin, dan Waqiah. Nah, tetapi jangan disalahgunakan. Kalian puasa dengan niatnya yaitu untuk lolos CPNS. Jangan. Jadi ini puasanya ini
dengan bentuk ikhtiar kita, ya. Kemudian sholat tahajud, setelah sholat tahajud kalian berdoa, dan sholat hajat kalian juga minta doa. Kemudian membaca suratnya ini saya setelah sholat maghrib, ya, setelah sholat maghrib. Jangan lupa membaca 3 surat Al-Mulk, Yasin, dan Waqiah. Selanjutnya, sini saya berwirid membaca Bismillah sebanyak 1000 kali. Nah, kapan ini dibacanya? Bismillah 1000 kali ini bisa dibaca setelah sholat tahajud ataupun sholat hajat. Dan kalian pokoknya minta berdoa meminta kepada Allah, karena di sini tidak ada yang tidak mungkin, ya. Berdoanya berikanlah kemudahan, semoga saya bisa lulus dengan nilai yang terbaik. Pokoknya berdoa. Yang nomor 5. Selanjutnya yaitu ejekan menjadi motivasi. Nah, ini ya, biasanya kalian kalau diejek teman kalian atau diejek siapapun, cukup diam saja, jadikan motivasi. Misalkan begini, belajar jauh-jauh hari, tapi hasilnya gitu-gitu aja. Nah, kalau ada kata-kata seperti itu, nanti kalian jadikan motivasi. Apalagi ada kata-kata begini, belajar dari H-2 bulan, tetapi nanti kalah dengan saingannya. Nah, itu jadikan motivasi juga. Karena apa? Ya, ejekan itu membuat mental kita semakin kuat. Kalau saya digitukan, ada teman saya atau siapapun yang bilang seperti itu, saya itu kembali lagi pada tips yang nomor 2, tekad dan keinginan kuat. Ya, buktikan bahwa saya bisa membuktikan dan saya tidak sesuai apa yang dikatakan sama orang itu. Nah, kalau bisa ya harus jadi. Kemudian yang nomor 6. Nomor 6 ini selalu berbuat baik atau tidak sombong. Berbuat baik ini tidak ada ruginya, ya. Karena apapun yang kita tanam pasti akan kembali pada diri kita sendiri. Jadi waktu itu saya menanamkan setiap diologi, setiap diejek, apapun itu, selalu saya tanggapi dengan kebaikan. Jangan membalas apapun yang orang lain lakukan. Biar Allah yang membalasnya. Semuanya serahkan pada Allah, ya, gitu. Karena ada kata-kata seperti ini, berbuatlah baik kepada siapapun dan dimanapun kamu berada, karena kita tidak akan tahu kebaikan mana yang akan menolong kita. Nah, itu power saya waktu itu di situ. Jadi saya punya kata-kata itu saya letakkan dalam jiwa saya. Jadi kalau sudah mulai lelah, ada teman yang usil atau ada teman yang mulai berbuat tidak baik dengan saya tetap berbuat baik saja. Karena Allah tidak tahu akan menitipkan sebuah kebaikan untuk kita ke siapa. Bisa juga pada teman yang tidak kita senangi, ya kan? Kemudian tidak sombong. Tidak sombong di sini kalian jangan berhenti mencari info, jangan berhenti untuk berbagi, dan jangan pelit dengan ilmu. Bila kalian bisa, berikan apa yang kalian bisa. Bila kalian tidak bisa, tanya, ya. Jangan sombong, jangan merasa puas diri. Baik, selanjutnya tips yang ke-7. Kita harus cari teman belajar. Fungsinya untuk apa? Teman belajar ini bisa kita jadikan semangat untuk menjadi teman diskusi. Jadi belajar kita merasa nyaman. Sering-sering belajar bareng dengan teman. Misalkan sekarang belajar di rumah teman A, kemudian belajar di rumah teman B. Jangan segan-segan kalian untuk berbagi ilmu. Karena semakin kita berbagi ilmu, maka ilmu itu akan bertambah. Pengalaman saya dulu, saya punya teman, yaitu saya sering sharing sama 3 teman saya. Jadi setiap hari kita belajar, tanya jawab melalui WA. Kak, ini gimana soalnya? Kak, tadi ada temuan baru, dan lain sebagainya. Nah, di sisi lain, kalau teman kita baik, teman kita enak diajak untuk diskusi, dia bisa menjadi alarm untuk mengingatkan tahajud atau hajat. Jadi setiap malam kita dibangunkan, jangan lupa sholat hajatnya, jangan lupa sholat tahajudnya, jangan lupa puasa, jangan lupa baca surat ini, jangan lupa bismillahnya diamalkan 1000 kali. Karena Masya Allah, ya, kekuatan baca bismillah 1000 kali ini manfaatnya luar biasa. Kita akan dipermudah dimanapun kita berada. Ya, pokoknya amalkan semuanya nih. Ada yang ketinggalan ini, sholat duhanya. Nah, sholat duha ini juga jangan ditinggalkan. Baik, itu saja yang bisa saya bagikan kepada teman-temanku sekalian. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Semoga bisa membantu. Dan jangan lupa untuk selalu semangat. Usaha maksimal, pasrahkan hasilnya kepada Allah. Karena jalan kesuksesan itu tidak hanya pada satu titik dan satu pintu, bisa melewati pintu dan titik lainnya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.